Untuk produksi gue dan juga channel Gadgetainment selama ini, gue tuh sering sharing footage, sharing hasil syutingan gitu. Dan selama ini kita tuh bertukar menggunakan harddisk ini. Ini beneran harddisk yang gue gunakan. Dan dulu gue berpikir itu hal yang fine-fine aja. Sampai akhirnya gue sadar kalau itu nggak efektif. Lebih efektif pakai ini. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen cerita kepada kalian mengenai device ini. Ini adalah NAS dari Synology. Nah, tipenya adalah DS920 Plus. Dan apa itu NAS? NAS itu adalah sebuah device atau perangkat yang dimana ini bisa berguna untuk membagikan dan juga menyimpan data dan bisa diakses secara jarak jauh. Jadi, ya semacam apa ya? Cloud server sendiri. Nah, itu salah satu fungsinya aja tapi. Dan awalnya gue takut untuk setting ini sejujurnya. Karena ini adalah NAS pertama gue. Gue takut ada salah setting atau apa. Gue takut ribet lah intinya gitu. Tapi ternyata nggak ribet sama sekali. Caranya ternyata relatif mudah. Bahkan untuk gue yang belum pernah punya NAS sebelumnya. Tapi ada beberapa hal wajib yang perlu kalian tahu kalau kalian belum pernah punya NAS sebelumnya. Pertama adalah storage, power, dan listrik. Karena ini fungsinya adalah membagikan data secara jarak jauh. Artinya jelas harus ada storage-nya. Jelas harus ada. Kemudian adalah power. Karena ini harus menyala terus-menerus. Kalau bisa 24 jam, ya 24/7 gitu. Jadi nyala terus. Jadi harus tercolok terus-terusan. Dan ini juga harus terkoneksi internet secara terus-terusan. Karena kan untuk diakses dari jarak jauh kapanpun. So, ya itu ada 3 hal yang wajib untuk disiapkan sebelumnya untuk masang NAS ini. Dan untuk power sendiri sebenarnya gampang karena ini udah disediain kabel power kan. Tinggal dicolokin aja di bagian belakang sana. Nih gue akan colokin nih kabel powernya. Ini kurang lebih sekitar 100 watt kalau nggak salah ya untuk tipe yang ini. Nih colok di sini bagian belakang ya, belakang bawah. Satu-satunya lubang yang bentuknya seperti itu, kalian tidak akan salah. Ya, tinggal dicolok aja. Kemudian juga kabelan yang sudah terhubung ke router. Jadi ini untuk koneksi internetnya. Ini dihubungin aja ke bagian sini. Tinggal dicolok, klik. Udah kehubung kayak gini. Dan ini menjamin untuk ya internetnya berjalan terus gitu. Dan ini dihubungkan ke router. Jadi urutannya gitu. Router ke sini ya, oke. Kemudian juga ini powernya kalau bisa saran gue sih dihubungkan ke UPS kalau kalian punya UPS di rumah. Supaya ya listriknya lebih stabil kalau memang mati lampu atau misalkan kayak gue di apartemen perpindahan listrik gitu, ini nggak langsung mati. Jadi ya data kalian bisa dibilang ya, meskipun nanti akan ada cara untuk merecover atau nge-backupnya. Tapi ya gimana pun karena kelistrikan, jadi lebih aman kalau ini dipasangin pengaman lagi. Menurut gue seperti itu. Dan ya, ini settingannya cuma gini doang. Dan sekarang kita tinggal pasang si harddisknya. Dan untuk pasang harddisknya, di sini gampang banget cara buka, tinggal buka serak gini, tarik dari bawah, tarik lagi, udah, ini kebuka. Ya sebenarnya standar banget sih. Ini untuk orang-orang yang belum pernah punya NAS aja, kayak gue kemarin. Ya. Kemudian ini yang sudah disiapkan. Ini gue dikasih sama Synology. Terima kasih banyak. Dan ini masih dibungkus. Kalau yang ini udah dibuka, karena emang ini adalah yang pertama kali menjajal gue ya, gue pakai ini. Dan sekarang gue pakai yang ini yang baru. Ya, karena akan mencontohkan kepada kalian bagaimana kalau baru gitu. Ini pertama kita buka dulu sampingnya. Caranya di-pull gitu, ditarik. Ya, ditarik nanti dia akan kebuka begini. Kemudian juga ini ditarik lagi sampingnya. Dia akan kebuka gini. Oke. Nah, ketika udah kebuka gini, kalian tinggal pasang si harddisknya menghadap begini. Jadi yang permukaan hitam dan hijau ini ke bagian bawah begini, ini di bawah gini ya. Dan colokan-colokannya itu menghadap keluar. Ya gitulah kurang lebih ya. Sebenarnya di buku petunjuk penggunaan ada. Jadi tinggal ikutin aja. Ya, dipasang begini, baru dikencengin lagi pakai ini. Kalau kalian pakai SSD gimana? Ada caranya. Ya, diikutin aja di petunjuk penggunaannya. Itu ada. Kencengin di sini, ini udah kenceng satu sisi, dikencengin sisi yang lain. Biar imbang. Hidup aja imbang. Nah, udah kenceng dua-duanya. Sekarang tinggal kita masukin. Untuk masukin harus hati-hati, harus pelan-pelan supaya nggak salah. Ya, ini dimasukin. Pastikan kalian masukin dengan pas, tidak ada paksaan, dan ya sudah masuk ya, sudah masuk. Jadi ini ada kapasitas, ada 4 tempat atau 4 slot ya untuk masukin harddisknya. Jadi bisa gede banget storage-nya, tapi gue masukin 1 dulu karena itu yang tersisa. Dan sekarang tinggal dinyalain ya. Bentar, gue akan colokin dulu.
Oke, ini udah gue colokin, tinggal dinyalain. Ini gue pencet aja. Nanti dia akan berkedap-kedip ya, dan akan mengeluarkan suara-suara. Dan tiba-tiba nanti akan lebih stabil suaranya dan lampunya tidak akan kedap-kedip lagi. Kalau nggak salah gitu. Oke, ini udah stabil warnanya. Tadi ada bunyi beep juga, yang artinya ini sudah menyala sebenarnya. Tinggal disinkronkan menggunakan softwarenya. Dan bagaimana cara untuk men-setting ini di awal-awal? Ini adalah cara berdasarkan yang gue lakukan ya. Jadi gue akan menceritakan ulang apa yang gue lakukan. Untuk awal kita buka define.synology.com ya. Ini nanti akan langsung masuk ke website di mana kita bisa mencari device Synology kita. Dan nanti akan muncul NAS kita yang udah ketemu di sini, langsung dikonekin aja. Dan ini silahkan dibaca dulu ya, terms and condition-nya. Dan kalau kalian udah selesai baca, kalian tinggal next aja. Dan sekarang kita tinggal install si NAS-nya ini. Kita pencet install. Dan sekarang tinggal lanjutin aja instruksinya. Di sini pilih aja continue, kita centang dulu. Oke. Kemudian ini akan menginstal DiskStation Manager secara online, jadi di-download ke servernya. Dan di sini NAS-nya ada sedikit bunyi-bunyi. Dan ini adalah hal wajar. Dan ini tinggal nunggu aja sampai 100%. Dan setelah 100% NAS kalian akan restart dan ini udah siap untuk dimulai penyetingannya. Kita tinggal masuk aja start. Dan kemudian di sini kalian tinggal masukin aja nama device-nya apa, administrator account-nya apa, dan password-nya apa. Kemudian pilih next. Di sini ada opsi untuk bagaimana update option yang pas untuk NAS kalian dan ikutin aja yang recommended-nya seperti apa. Dan kemudian kalian tinggal bikin aja nih Synology account untuk dapat fitur-fitur lain yang ada di sini atau bisa skip aja dulu, terserah kalian mau gimana. Dan setelah itu semua kita akan masuk ke user interface dari si NAS ini. Dan kalian bisa bikin dulu nih storage pool dan juga volume-nya kayak gimana. Jadi ini semua bisa dilakukan di Storage Manager. Dan di sini juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal ke NAS ini. Mulai dari dokumen viewer, PDF viewer, untuk menyimpan foto, untuk menyimpan video, dan macam-macam yang lainnya. Dan ini banyak banget, variatif banget, sampai ada juga yang berguna untuk menjadi drive atau cloud storage kalian. So, disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian seperti apa. Dan yang terakhir, kalau kalian pengen tutorial yang lebih sistematis dan komprehensif, silahkan cek aja websitenya Synology. Dan setelah gue ngejajal NAS ini, gue baru sadar beberapa hal. Yang pertama adalah, gue butuh NAS. Gue nggak pernah tahu itu sebelumnya sampai akhirnya gue coba. Ternyata gue butuh device ini. Untuk produksi gue dan juga channel Gadgetainment selama ini, gue tuh sering sharing footage, sharing hasil syutingan gitu. Dan selama ini kita tuh bertukar menggunakan harddisk ini. Ini beneran harddisk yang gue gunakan bersama dengan tim Gadgetainment, betul? Nah itu, ya ada tim Gadgetainment di sini. Ini gue menggunakan ini untuk bertukar data selama ini. Sebelum ada si NAS ini. Dan dulu gue berpikir itu hal yang fine-fine aja. Sampai akhirnya gue sadar kalau itu nggak efektif. Lebih efektif pakai ini. Karena dengan NAS ini gue cukup transfer ke sini sekali ya. Cuman masukin ke sini aja. Abis itu seluruh tim bisa mengaksesnya dengan gampang. Begitupun kalau mereka syuting tinggal masukin ke sini. Dan gue bisa akses dari mana aja, kapan aja. Gue nggak mesti ke studio untuk ambil ini ya. Jadi sangat-sangat efektif sekali pola kerja yang sekarang berkat NAS ini. Dan yang kedua, untuk penyimpanan pribadi. Nah, ini lebih menyamankan kalau menurut gue. Gue langganan cloud service itu bertera-tera. Jadi terabyte banyak banget yang gue pakai untuk menyimpan data-data pribadi gue. Dan beberapa juga file syutingan. Itu gue pakai dan gue upload ke cloud service. Dan concern gue makin kesini sebenarnya adalah makin lama, makin banyak data yang gue taruh di sana, storage-nya itu kan butuh makin gede juga. Ya, dan itu kapasitasnya serba terbatas. Kalau mau ditambah lagi, gue harus nambah biaya lagi. Memang gap antara biayanya kayak sedikit. Tapi kalau kalian pakai dalam jangka panjang, dan itu ada terus-menerus di cicilan bulanan, well, rasanya jadi agak gimana gitu ya. Dan ya membebani kalau menurut gue. Dan yang kedua adalah masalah privacy. Karena bagaimanapun, makin banyak datanya gue upload, artinya datanya itu nggak gue pegang sebenarnya. Sedangkan kalau gue uploadnya ke sini, datanya tuh ada di sini. Nggak kemana-mana, ada di sini. Dan lagi, ada satu hal yang akhirnya makin gue sadari lagi ketika kejadian tadi malam. Ada sebuah platform yang down selama kurang lebih 6 jam ya kalau nggak salah ya. Ya, kata tim gue 6 jam, total secara global itu down. Dan gue jadi makin takut kalau cloud di sana itu down. Dan gue bagaimana cara mengakses file gue? Gue makin khawatir di bagian itu. Karena kejadiannya baru tadi malam sebelum gue syuting.
Jadi buat orang-orang yang hobi menyimpan cold data atau data yang cuma diarsipin aja untuk someday diakses lagi, dan gue tipe orang yang seperti itu, punya NAS kayak gini memang adalah sebuah investasi. Meskipun memang di awal itu ada biaya yang cukup besar dibandingkan langganan-langganan itu. Tapi ini kayak one time fee aja, one time cost. Udah, abis itu udah nggak ada lagi. Paling penambahan storage ya kalian bisa sesuaikan sendiri. Tapi menurut gue ini bukan masalah sih, terutama buat kalian yang mungkin juga kayak gue yang punya bisnis sendiri, dimana buat kita kontrol terhadap data itu hal yang penting. Jadi ketika datanya ada di tangan gue, ketika gue menjalankan bisnis, menurut gue lebih menyamankan, lebih mengamankan, bikin gue tenang gitu, datanya ada di sini. Meski gue harus belajar lebih banyak, karena ini adalah NAS pertama gue belum paham banget bagaimana mengoptimalkannya lebih jauh lagi, karena ini banyak banget fiturnya. Kita harus mau untuk kenal teknologinya seperti apa, mau untuk belajar lebih dalam mengenai teknologinya seperti apa. Kemudian juga mengenali best practice-nya si NAS itu kalau dipakai ke tiap bisnis seperti apa. Karena akan berbeda-beda. Bisnisnya konsultan, bisnis retail, bisnis F&B, kemudian juga digital creator, itu akan berbeda sistem yang dibutuhkan. So, harus denger, harus tahu, harus belajar banyak best practice dari praktisi-praktisi si NAS itu sendiri gitu. Jadi, mulai sekarang gue akan sering baca-baca forum, banyak nanya, kemudian juga banyak nonton YouTube ya. Salah satunya kayak channel gue gitu. Atau yang paling komprehensif, websitenya Synology. So, if you really care about your business, menurut gue kayak gini tuh udah jadi hal yang mungkin diperhitungkan untuk menjadi wajib. Belum banyak orang berpikir ini menjadi wajib sebenarnya, tapi menurut gue udah saatnya, ini momentumnya, ini dijadikan sebagai ya instrumen wajib untuk orang-orang yang berbisnis. Sekalian belajar mengenai bagaimana cyber technology itu seperti apa. Kemudian juga belajar cyber security itu seperti apa. Bagaimana memanage data sendiri, memanage database sendiri. Semuanya bisa dilakukan dengan hal yang simple seperti ini. Ya, dengan investasi yang menurut gue worth banget. Dan thank you sekali lagi buat Synology ya, yang sudah mengirimkan device ini ke tempat gue. Ini berguna banget, bukan cuma buat gue pribadi, tapi juga buat tim gue, buat kerjaan gue. So, thank you so much. Dan semoga curhatan gue ini bisa berguna buat kalian, terutama konten kreator, kemudian juga business owner, dan orang-orang yang terutama baru pertama kali atau baru mau punya NAS sendiri. Jadi, ini adalah salah satu rekomendasi gue, dan ya, ini adalah salah satu yang menyenangkan sekali buat gue kulik akhir-akhir ini. Dan terima kasih udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!